Here's Hiccup, discovering. Halo semuanya, kali ini kita akan membahas petualangan baru Hiccup dengan naga legendanya. Film ini adalah lanjutan dari film How to Train Your Dragon. Buat kalian yang belum menonton series sebelumnya, kalian bisa cek di kolom deskripsi. Tanpa lama-lama lagi, langsung saja kita masuk ke dalam alur ceritanya. 5 tahun sudah bangsa Viking dan naga berdamai, sekarang mereka hidup berdampingan di Pulau Bek. Dulu para Viking memiliki tradisi membunuh naga, tapi sekarang diganti menjadi balap naga. Semua naga ini pindah ke Pulau Bek, dilengkapi dengan kandang buatan khusus, tempat makanan, tempat mandi, bahkan alat canggih pencegah kebakaran. Terlihat Astrid dan lainnya sedang balap naga, dengan memperebutkan domba dan mengumpulkan sebanyak mungkin. Dan akhirnya Astrid menjadi pemenangnya dengan jumlah domba terbanyak yang dia dapatkan. Sedangkan Hiccup dan Tootles sedang berlatih terbang menjelajahi awan, terlihat Tootles sedang terbang solo tanpa dipandu oleh Hiccup. Begitu juga Hiccup yang bisa terbang dengan bantuan sayap buatan. Sampai akhirnya mereka terjatuh di hutan. Tidak sengaja Hiccup menemukan wilayah baru, lalu di sini dia mengeluarkan peta untuk menggambar dan menamai wilayah tersebut. Tiba-tiba Astrid datang, dia memberitahu bahwa dia telah memenangkan lomba. Dan alasan Hiccup tidak mengikuti pertandingan, karena menghindari ayahnya yang memintanya sebagai penerus pemimpin bangsa Viking. Tapi Hiccup tidak memberikan jawaban kepada ayahnya. Kemudian Hiccup melihat sesuatu, karena penasaran, dia dan Astrid pergi untuk melihatnya langsung. Mereka akhirnya sampai di tempat yang dipenuhi dengan duri es, tiba-tiba ada seseorang yang menembakkan jebakannya yang mengenai Stormfly. Lalu Hiccup dan Astrid menghampiri tempat itu untuk menyelamatkan Stormfly. Di sana mereka bertemu dengan pria yang bernama Aerith. Dia mengira Hiccup dan Astrid merupakan salah satu pasukan naga yang mencuri naga milik mereka. Tampak seekor naga es menghancurkan benteng mereka, dan orang itu adalah Drago. Ia memaksa Aerith dan pasukannya untuk memburu naga, lalu diserahkan dan digunakan untuk pasukan naga. Jika Aerith tak memenuhi permintaannya, dia akan disiksa oleh Drago. Hiccup dan Astrid makin tidak mengerti apa yang dikatakannya, lalu dengan cepat Hiccup dan Astrid melepaskan Stormfly dan mereka pun kabur dari tempat tersebut. Singkat cerita, sesampainya di Pulau Bek, Hiccup menghampiri stoik ayahnya yang sudah menunggunya. Lalu dia mengatakan bahwa dia menemukan pulau tersembunyi yang hancur dipenuhi dengan duri es. Di sana para penduduk bekerja untuk Drago dengan menangkap naga. Stoik yang mendengar nama Drago langsung meminta penduduk untuk memasukkan naga-naga mereka ke dalam kandang dan bersiap untuk berperang. Di sini Hiccup menyampaikan idenya kepada ayahnya untuk kembali ke sana agar mengubah pikiran Drago dan mencegah perang agar menjadi perdamaian. Di sini Stoik langsung menolak ide Hiccup karena pikiran tidak bisa diubah. Tapi Hiccup tetap pergi bersama Tootles untuk menemui Drago. Tidak lama kemudian mereka menemukan Aerith dan mendarat di kapalnya. Mereka di sini menyerahkan diri serta menyerahkan semua senjata milik mereka. Hal itu membuat Aerith bingung, lalu Hiccup mengatakan dia akan membujuk Drago. Aerith dan lainnya malah tertawa mendengar itu. Tiba-tiba teman Hiccup datang dan membawa kabur Hiccup tanpa tahu rencana Hiccup yang sebenarnya. Lalu datang bangsa Viking yang lain dan Stoik menyuruh Hiccup untuk pulang. Tapi Hiccup menolak, sampai akhirnya Stoik menceritakan kisahnya di masa lalu. Jadi dahulu ada rapat kepala suku untuk membahas serangan naga, lalu datang orang asing bertubuh besar dan mengenakan jubah kulit naga. Dia mengatakan bahwa dia adalah Drago, dan meminta semua pemimpin untuk tunduk kepadanya karena dia akan membebaskan manusia dari kekejaman para naga. Mendengar itu, semua pemimpin tertawa. Drago yang marah langsung pergi dan menyumpah mereka. Lalu tiba-tiba muncul naga lapis baja membakar tempat itu sampai menjadi abu, dan tersisa Stoik yang berhasil selamat. Tapi di sini Hiccup tetap pada pendiriannya, lalu pergi bersama Tootles. Saat terbang, Hiccup bertemu dengan penunggang naga yang lain. Okay. Hold on. Di situ Hiccup diculik oleh penunggang naga tersebut, dan dibawa ke suatu tempat, sedangkan Tootles jatuh tenggelam ke danau.
dragon! Drago blood. Ternyata Tuttles diselamatkan oleh naga lain dan dibawa ke hadapan Haikop, lalu dia mencoba menyentuh Haikop. Yang lebih mengejutkan lagi, saat membuka topengnya dia adalah ibunya Haikop. Could it be? How is this possible? Should I? Never forgets. Di sisi lain Stoik menemukan topeng milik Haikop di Danau Es, dengan cepat Stoik meminta naganya untuk melacak Haikop. Kembali ke Haikop yang masih tidak percaya bahwa itu adalah ibunya, lalu dia dibawa ke suatu tempat tersembunyi. Ternyata tempat itu sangat indah, banyak ratusan naga yang tinggal di sana sekaligus tempat persembunyiannya. Selama 20 tahun ibunya yang bernama Falka hidup di tempat bersama para naga dengan mempelajari para naga, dan juga menyelamatkan mereka dari Drago. Lalu di sini Haikop memberitahu bahwa ayahnya telah berubah, begitu juga dengan bangsa Viking yang sekarang menerima naga sebagai keluarga. Tapi di sini ibunya tidak percaya, lalu ia bercerita masa lalu Haikop saat masih bayi. Saat bangsa Viking diserang oleh para naga, salah satu naga mendekati Haikop. Hampir saja Falka mau membunuh naga tersebut, tapi di situ dia melihat naga itu tidak menyakiti Haikop. Lalu Falka sadar bahwa itu bukti yang diyakini tentang naga. Sampai akhirnya Falka dibawa oleh naga itu yang dikira bagian dari mereka. Setelah itu, ibunya memperkenalkan Raja Naga yang berkuasa di tempat ini dan membuat tempat di sana menjadi indah dan sejuk dengan nafas esnya. Naga tersebut bernama Alpha, atau Bewilder Beast. Covering their secrets. Kembali ke Astrid yang mengkhawatirkan Haikop, dia berencana menculik Aerith untuk menunjukkan tempat Drago. A kidnapping? Yay, can you ride with me, Kenny? You're gonna show us the way to Drago. And help Dragon Ride. Di sisi lain Haikop diajak Falka melihat naga Alpha, memberi makan para naga yang lainnya juga. Di sini Haikop tak lupa menggambar tempat baru yang ditemukan bersama sang ibu. Kemudian dilanjut dengan memperlihatkan kemampuannya masing-masing. Di sini Haikop menunjukkan kemampuannya yang bisa terbang, tapi dia jatuh karena pendaratan yang tidak sempurna. Lalu Falka menghampiri Haikop, dia sadar bahwa Haikop mirip dengan ayahnya dan meminta maaf karena selama ini tidak berada di sisinya. Kemudian Falka ingin menunjukkan sisi rahasia dari naga yang telah dia pelajari selama ini. Di sini Falka berkata bahwa Haikop dan dirinya akan mengubah dunia untuk seluruh naga agar mereka lebih aman. Setelah itu Haikop berpikir bisa berbicara dengan Drago jika bersama ibunya, tapi ibunya menolak dan memilih melindungi para naga. Sementara itu, Astrid sudah sampai di tempat Drago, dia penasaran dengan sesuatu yang di dalam air, tiba-tiba pasukan Drago menyerang dari belakang dan mereka semua dibawa ke hadapan Drago. Di sana Drago dengan mudahnya menjinakkan Hook Fang. Hey, what are you doing? Karena kondisi mereka yang disandra oleh pasukan Drago, Astrid berniat menakuti Drago dengan memberitahu bahwa Haikop anak dari Stoik kepala suku bangsa Viking yang akan menemukan mereka. Dan Haikop adalah ahli naga terhebat di dunia. Mendengar itu Drago tidak terima, karena hanya dialah yang bisa mengendalikan naga. Drago yang marah meminta pasukannya menyerang Pulau Bek untuk menguasai pulau tersebut. Kemudian pasukan Drago menyerang Aerith, karena dia yang telah membuat tempatnya diketahui bangsa Viking. Tapi untungnya Stormfly melindungi Aerith. Kembali ke Stoik yang berhasil menemukan Haikop, dia membawanya untuk pulang. Lalu dia bertemu dengan istrinya yang 20 tahun menghilang. You just have to handle it delicately, so... You might want to take this one. Stayed away all of these years, and why didn't I come back to you? That you could change, Stoic. That anyone To stop the fighting, to find another answer, but did any of you alone? But I thought he'd be better off without me. say something. I lost you. Kembali ke Aerith Astrid dan yang lainnya yang masih ditawan.
Eret mendekati Astrid berniat untuk membantunya keluar dari sana dan menyelamatkan para naga. To shake your dragons and get out of here or not? My life. Di sisi lain Haikop stoik dan Valka menikmati kebersamaan mereka seperti keluarga pada umumnya dan mereka bernyanyi bersama. Promise me you and love. But I've no need of mighty You rings of gold, I'd even sing you fall. Stay beside me. I have no use for rings. I'll swim and sail the savage seas, but never. I thought I'd have to die. Will you be my wife once again? Yes. Cooking. Kemudian datanglah Drago dan pasukannya menyerang tempat Valka dan ratusan naga. Lalu Valka meminta Stoik dan Haikop bekerja sama untuk mengalahkan Drago. Pasukan naga yang keluar untuk menyerang pasukan, satu persatu ditangkap oleh Drago. Whatever comes, keep it here. Ready to trap! Tak lama kemudian, Astrid dan kawan-kawan yang tadi disandra oleh Drago datang untuk membantu pertempuran ini. Lalu datanglah Tuttles dan Haikop beserta Raja Naga Alpa yang ikut dalam pertempuran ini. God, bud. Boy! Di sini Drago tidak mau kalah, dia menyiapkan naganya sebagai lawan Naga Alpa. Ternyata itulah yang disembunyikan Drago di bawah air yang dicurigai oleh Astrid tadi. Valka menyerang Drago, lalu Drago berniat membunuh Valka. Untungnya Stoik datang tepat waktu dan melanjutkan pertarungan secara jantan dengan Drago. Sementara itu, Alpa naga milik Valka dan Drago sedang bertarung sangat sengit. Di sini Alpa milik Valka dikalahkan oleh Alpa milik Drago dan membuat semua para naga tunduk kepadanya. Stoik yang melihat istrinya terjatuh langsung menolongnya, sedangkan Haikop mencoba berbicara dengan Drago untuk menyadarkannya. Di sini kemudian Drago mengatakan kalau dia ingin membalaskan dendam karena dulu keluarganya mati karena naga, sampai dia kehilangan tangannya. Drago berniat menaklukkan naga untuk menaklukkan naga yang lain. Kemudian dia menunjukkan hal itu kepada Tuttles. No dragon can resist. Controls them all. Toothless? Toothless, you okay, bud? What's The will over others. In the face of it. Di sini Alpa milik Drago mempengaruhi Tuttles dan menyerang Haikop, hingga Haikop hampir terkena semburan api. Pick up! Dad! No! Stoik. Sedihnya, Stoik yang melihat itu langsung menyelamatkan anaknya hingga dia terbunuh. Tidak terima ayahnya meninggal, dia menyalahkan Tuttles dan mengusirnya. Alpa mempengaruhi para naga yang lain untuk ikut bersama dengan Drago. Di sini sekarang Haikop tidak hanya kehilangan ayahnya, tapi juga Tuttles. Setelah melakukan upacara kematian ayahnya, dia menyalahkan dirinya sendiri. Tapi di sini dia sadar harus menyelesaikan semua ini demi perdamaian. Lalu Haikop dan yang lainnya pergi untuk mengalahkan Drago. Di sini mereka menunggangi naga-naga bayi yang tidak bisa terkena hipnotis menuju Pulau Bek yang sudah dikuasai oleh Drago. Sementara itu, di Bek, para naga peliharaan penduduk Viking dihipnotis oleh Alpa.
Kembali Haikop yang sudah sampai, menyusun strategi untuk mengalahkan Alpha, sementara teman-temannya mengalihkan perhatian Alpha. Haikop menemui Drago yang menunggangi Tootles. Di sini Haikop berusaha untuk menyadarkan Tootles, dan berhasil. Di situ Tootles langsung menghempaskan Drago lalu kembali ke Haikop. You'd never hurt me. You're my best friend, bud. Friend. Atta boy, that's it. I'm here. Agar tidak terkena hipnotis lagi, Haikop memasangkan penutup mata dan telinga kepada Tootles. Di sini Tootles menyerang Alpha dengan teknik yang sering mereka lakukan. Take control of it! Toothless. Stop them! Now! Not again. It's all over now. Tak lama kemudian, Alpha menyerang Haikop dengan semburan es. Di sini Tootles menolongnya, tapi mereka akhirnya membeku. Hal yang mengejutkan tak disangka, Tootles melawan Alpha sendirian untuk melindungi Haikop. Dengan kekuatan yang lebih besar dari sebelumnya. Serangan Tootles kepada Alpha membuat para naga lainnya mulai sadar dan berbalik menyerang Alpha. Disinilah terlihat arti dari mendapatkan kesetiaan naga dengan kasih sayang. Come on! Alpha Drago yang tidak sanggup lagi diserang memilih untuk mundur dan akhirnya pertempuran dimenangkan oleh pihak Tootles dan Haikop. Dan akhirnya bangsa Viking bersorak untuk kemenangan mereka. Karena Tootles berhasil mengalahkan naga Alpha, maka dia akan menjadi naga Alpha selanjutnya. Akhirnya para naga tunduk kepada Tootles. Para naga yang tadinya terhipnotis, kini kembali kepada pemiliknya masing-masing. Singkat cerita film diakhiri dengan Haikop yang menjadi kepala suku baru para bangsa Viking menggantikan mendiang ayahnya. Dan akhirnya film pun selesai. Nah, tadi itu adalah alur cerita How to Train Your Dragon yang kedua. Sedih ya teman-teman, di sini Haikop kehilangan ayahnya demi menyelamatkan dirinya. Yang mau lanjut series yang ketiga bisa like atau tulis di kolom komentar. Cukup sekian video kali ini. Kami Dian Film, mohon pamit dan sampai jumpa di video kita selanjutnya.